Ya, oke. Halo semuanya. Kali ini gua akan mereview salah satu IM terbaru ya. Ini IM terbaru dari Hidis. Dia namanya Hidis ST2 Pro. Jadi ini kalau gua nggak salah dia namanya itu ST2 Pro Nebula gitu ya. Jadi ini adalah IM terbaru dari Hidis. Dia pakai kabel DSP gitu. Jadi dia ini tidak punya, setahu gue ya, dia nggak punya opsi lain, dia nggak punya, istilahnya dia nggak punya opsi dengan kabel jack 3,5 atau balance gitu ya, karena memang yang dijual di utama di sini adalah sinergi antara IM sama si kabel DSP-nya dia ini gitu. Karena kenapa? Menurut gue DSP-nya cukup menarik. Dia punya pakai chip DAC yang bisa dibilang salah satu chip DAC yang bagus gitu ya. Salah satu yang apa itu namanya? Yang barisan teratas lah dari si ESS ini ya gitu ya. Mungkin kalian tahu ESS, dia penyedia chip DAC gitu. Langsung aja tanpa berlama-lama kita bahas dari unboxingnya dulu. Ini ada gambarnya, ini gambar si IM-nya ya. Terus kemudian di sini ada Hidis ST2 Pro Nebula USB-C DAC HiFi Digital Earphone. Nah, ini di belakangnya ada spesifikasi teknisnya. Jadi kalau kalian lihat dia ini pakai chip DAC ES9281 AC Pro gitu. Jadi mungkin kalau kalian lihat ya, kelihatan nggak sih? Ya kelihatan lah ya. Nah, dan ada spesifikasi teknis lainnya yang mungkin nanti akan gue tulis di kolom deskripsi ya, atau kalian nanti bisa googling aja untuk apa tuh namanya, spek lengkapnya gitu. Nah, ini untuk boxnya sendiri ini kurang lebih kayak gini. Terus habis itu ini ada ayamnya udah gue ambil. Kemudian di dalamnya lagi ini ada carrying pouch ya. To be honest, gue kurang suka sebenarnya sama carrying pouchnya Hidis ini. Gue tuh udah pernah review yang si MP143. Kemudian sama yang ini gue nggak suka sih. Maksudnya kayak dompet mama ke pasar gini gue kurang suka sih, sorry banget ya. Cuman ya mohon maaf deh, gue nggak suka. Terus habis itu di sini ada ear tipsnya. Ini menurut gue ear tipsnya cukup baik. Cuman gue nggak pakai ear tips ini, gue pakai ear tips yang ada di ayam box gue ya, gue lupa apa, cuma ini bahannya mirip sama ini gitu. Kalau ini soalnya sorry, gue lupa nambahin. Soalnya ini dia nozzle-nya tuh agak tebal gitu pak. Nah sedangkan kalau yang gue cobain itu yang punya gue itu gue nozzle-nya nggak terlalu sekeras ini gitu. Nah kemudian bornya ya bornya sama sih, agak sedikit white bore gitu. Kemudian di sini ada dia nambahin juga adapter. Jadi kan si DSP-nya itu kan Type C pak. Nah jadi ini dia adapter buat ke USB-A. Misalkan lu pengen colok ke laptop atau apapun. Sama ada kartu garansi. Nggak ada kitab yang nggak akan pernah gue baca. Oke, jadi langsung aja. Ini kita kesampingkan dulu. Nah, sambil gue kesampingkan, gue lupa ngasih tahu. Jadi sampai si ayam ini dikasih dan sampai video ini gue rekam, itu gue masih belum tahu harganya tuh berapa pak. Gitu. Gue udah sempet nanya sama orangnya, bang ini harganya berapa sih gitu, karena menurut gue ini ayam suaranya menarik nih gitu kan, nggak cuma dari spesifikasi teknis DSP kabelnya aja, tapi menurut gue suaranya menarik nih. Gue pengen tahu kayak apa gitu kan, apakah layak ketika gue bilang suaranya bagus gitu ya, apakah memang worth untuk dibeli. Nanti untuk harga resminya kalian bisa tunggu aja, mungkin ketika video ini rilis harganya udah rilis ya, atau nanti gue bisa tulis di kolom deskripsi, jadi kalian nanti cek aja gitu. Oke, ini ayamnya mungkin sebelumnya gue cabut dulu. Jadi dia di sini apa tuh, ntar gue akan bahas kabelnya, nanti kita akan bahas ayamnya dulu ya. Ini ayamnya seperti ini, dia mau kiri mau kanan gambarnya sama, aduh kiri kanan gambarnya sama, jadi faceplate-nya kayak ada koinnya gitu ya, koin gambar apa sorry, warna-warna emas gitu. Terus habis itu nggak tahu ini ada apa sih, logo apa sih, kayak apa tuh, petir apa garis, ya pokoknya gitu deh ya. Sama ada tulisan Hidis gitu. Nah untuk ayamnya sendiri ini sebenarnya dia warnanya kayak agak-agak kecoklatan tapi transparan. Sorry kok kecoklatan sih, hitam tapi transparan. Kemudian di dalamnya kelihatan nih si dynamic drivernya ada sebiji gitu ya. Untuk tebalnya sendiri sebenarnya menurut gue sih standar aja, nggak yang gimana banget, nggak yang ketebalan atau nggak yang ketipisan juga. Kemudian di sini nozzle-nya tuh dia besi ya, jadi nozzle-nya terpisah sama si shell-nya. Menurut gue untuk diameternya sendiri sebenarnya standar aja, karena ya apa, ayam-ayam zaman sekarang tuh emang udah segede-gede gini gitu. Jadi kayaknya gue bisa bilang standar lah, nggak terlalu gede juga gitu. Nah kemudian untuk kabelnya, ini dia kabelnya bukan QDC ya pak. Jadi dua pin, bukan dua pin QDC, jadi ini dua pin biasa tuh. Jadi kalau lu misalkan mau ganti kabelnya, gue mau pakai jack 3,5 mm aja lah ayam ini gitu, ya monggo aja silakan gitu. Nah kemudian ini ear tips yang gue pakai. Ini ear tipsnya beda ya, ini lebih lentur. Ini kalau nggak salah ya tipsnya gue pakai tes itu adalah Nostalgia Audio Whiteboard kalau gue nggak salah.
Nah, kemudian kita akan bahas kabelnya. Jadi kayak tadi gue bilang, ini kabelnya adalah 2 pin ya. Kabelnya konektornya 2 pin, kayak gini. Terus udah gitu, dia ini 2 braid. 2 braid ya, 2 braid. Kalau kalian ini 2 braid. Nah, cuman ini cukup menarik nih. Ini yang sebelah kanan warnanya kayak biru keungu-unguan, sebelah kiri itu warnanya hitam gitu. Jadi sebenarnya sih kalau to be honest ya, kalau gue tuh sebenarnya suka yang warnanya tuh agak nyeleneh gini gitu. Gue tuh suka yang warnanya tuh mix gitu loh. Jadi nggak agak-agak beda sama yang lain gitu. Tapi menurut gue ini oke. Warnanya kayak ungu kebiruan sama si hitam ini. Kemudian dia ada mikrofonnya. Jadi kalau kalian, gue lupa ngasih tahu ya. Ini ayam sejak diterima sama gue sering banget bawa ke kantor atau kemanapun karena ini enak banget buat gue meeting atau hanya sekedar dengerin lagu di kantor aja. Jadi gue tanpa ribet-ribet gue pakai si IM ini aja gitu. Nah kemudian ini kabelnya kayak gini. Terus di sini di ujungnya nih ada si DAC-nya ya. DAC-nya. Jadi kalau kalian lihat nih ada bagian transparannya yang kelihatan dalamnya. Ini bolak-balik seperti ini gitu. Dan ini konektornya Type C ya. Nah ini yang gue menarik nih. Gue kalau lihat review-review gue itu adalah gue pernah nge-review si apa tuh namanya si SIMGOT IW300 yang pakai DSP sama Ignite Siles Ignite XBIS ya. Nah itu kan dia pakai DSP juga tuh yang gue review gitu. Nah cuman entah kenapa gue paling ngerasa ya gue paling suka sama si kabel DSP-nya si HIDIS ini karena menurut gue dia memang mengedepankan dari sisi mobilitas, dari sisi kemudahan ya penggunaan gitu. Karena kalau misalkan kenapa sih ada kabel DSP, awalnya juga gue mikir ya ngapain gue udah capek-capek beli DAC segala macem, ini sekarang gue pakai kabel yang ujung-ujungnya pakai Type C lagi kayak gini gitu kan. Ternyata memang sih di sini dengan program dengan IMST2 Pro Nebulanya ini dia pengen mengedepankan dari sisi kemudahan dalam memberikan solusi IM dengan suara high res ya gitu. Tapi lu tanpa harus ribet bawa DAC lagi dengan nge-built-in chip DAC yang bagus di kabel DSP-nya gitu. Jadi menurut gue ini solusi yang bagus juga. Pertama itu. Terus yang kedua, kabelnya ini kan dia di sleeve ya Pak. Jadi kabelnya tuh bahannya tuh kayak di sleeve gitu loh. Kayak di sleeve, bukan kabel tembaga langsung atau copper langsung atau SPC langsung gitu ya. Nggak kayak gitu, dia di sleeve. Nah sleeve-nya ini gue rasa nih cukup nyaman gitu. Jadi gue kebayang banget kalau misalkan gue pakai di LRT atau gue mau pakai di kantor dengan kondisi apapun gitu ya. Gue ngerasa nyaman banget, gue ngerasa gue nggak takut putus atau keberatan atau misalkan ngewer-ngewer karena kalau misalnya gue bandingin sama kayak DSP-nya si Les Ignite XBIS itu kabelnya menurut gue terlalu tipis ya, cuma gue nggak bawa lagi di meja gue ini. Pokoknya kabelnya tuh agak tipis, jadi gue kurang suka untuk mobilitas ini. Gue ngerasa jauh lebih terawat lah istilahnya untuk lu pakai dari sisi mobilitas gitu. Nah di sini gue akan langsung coba demoin ya gimana cara makainya gitu. Sebenarnya ya makainya sama aja sih kayak kabel-kabel Type C pada umumnya. Lu nggak ada isu sama sekali. Cuma di sini sayangnya karena gue cuma punya satu, jadi gue demoinnya ke satu ini aja gitu ya. Ini gue buka terus habis itu langsung gue colok. Dung. Nah ini kalau kalian lihat tuh dia nyala di bagian belakangnya. Jadi nanti kalau perubahannya itu adalah dia akan nyala sesuai sama si format lagunya. Kalau yang biru tuh dia tuh warnanya dua, cuma biru sama merah. Kalau biru tuh format lagunya dia yang lebih baik gitu ya, yang lebih gede. Sedangkan kalau yang merah itu formatnya yang kilohertznya lebih kecil. Tapi untuk detailnya gue lupa, nanti akan gue tulis di kolom deskripsi. Jadi kalian ntar bisa baca langsung aja gitu. To be honest ini gue udah coba ke beberapa perangkat gue selain DAP, laptop sama handphone gue ya. Itu support aja, nggak ada masalah sama sekali. Jadi kalau misalkan kalian mau konekin, kalian bener-bener macem-macem lah ya. Aduh, ntar gue buka dulu. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat ini nggak ada masalah sama sekali ya. Gitu. Buat langsung dipakai. Jadi dia langsung ke connect apa tuh tadi? Langsung ke connect ini ya, earphone gitu. Jadi nggak ada isu sama sekali lah gitu. Ntar kita kunci dulu. Oke. Nah, terus gimana Bang suaranya? Kita langsung bahas dari sisi suaranya aja ya. Yang pertama kita bahas dari sisi low frekuensinya dulu. Menurut gua ini IM dia sebenarnya tonalnya lebih ke arah balance ya, Jadi dia overall frekuensinya benar-benar balance di tuning yang kalau gua nggak salah dia bilang itu Harman Target tahun 2019 ya. Jadi memang benar ini
tuningannya balance sekali. Untuk low frekuensinya sendiri menurut gue ini cukup energik. Gue ngerasain low frekuensi yang semangat ya. Tapi untuk sub bass sama mid bassnya sebenarnya speednya average aja gitu. Jadi dia nggak ada yang lebih lebih dominan antara sub bass sama mid bass. Tapi kalau misalkan lu mau kayak ngedengerin banget ini dia lebih dominan yang mana, gue lebih ngerasa dia ada sedikit lebih dominan di bagian mid bassnya gitu. Menurut gue dia pancinya average, cukup deep, tapi ketebalannya juga pas gitu. Jadi gue nggak ngerasain yang bener-bener deep yang sampai ngegetarin telinga banget atau yang bener-bener kentang karena kurang deep gitu ya. Jadi bener-bener pas banget menurut gue. Untuk sub bassnya sendiri juga gue ngerasa powernya oke, gue ngerasa cukup imersif. Tapi untuk dinamikanya sendiri sebenarnya lagi-lagi karena gue nggak tahu ini harganya berapa gitu ya sampai video ini gue rekam gitu ya. Jadi untuk mid bass-nya ini menurut gue udah cukup baik. Jadi kalau misalkan mungkin kalau bang ini harganya katakanlah di bawah 1,5 juta atau di bawah 2 juta gitu ya. Menurut gue ini low frekuensinya cukup bagus. Gue ngerasain suara karakter low frekuensi yang pas banget untuk harga di bawah 2 jutaan ya gitu. Dan kemudian dia ini sub bass-nya ini cukup imersif. Jadi lu ngerasain nggak cuman sub bass yang mengungkung lagu dengan baik gitu ya, positioningnya yang bagus, tapi lu juga ngerasain power yang bagus dan juga dinamika dari sub bass-nya itu juga kerasa baik gitu. Nah, gimana untuk sisi vokalnya bang? Nah, kalau untuk vokalnya menurut gue ini vokalnya airy banget, open, sound stage-nya juga lumayan luas. Gue nggak ngerasain ada timbre-timbre yang aneh, suaranya semuanya natural, mau suara pria, wanita, mau tinggi, rendah, mau standar aja menurut gue ini natural banget. Untuk positioningnya sendiri dia pas di tengah, nggak terlalu maju sama nggak terlalu mundur juga. Nah yang paling gue suka itu adalah dia suaranya clean gitu, tapi memang dia nggak terlalu bukan yang wet gitu ya. Jadi suaranya cukup clean aja, nggak ada masalah sama sekali gitu. Nah kemudian untuk dari sisi treble-nya gimana bang? Nah untuk treble ini sebenarnya ada salah satu bagian yang gue kurang suka dari IM ini adalah di bagian treble-nya. Jadi gue ngerasa bagian treble-nya agak sedikit agresif. Jadi mungkin kalau temen-temen yang agak sensitif sama treble, yang sensitif banget ya menurut gue ya, lo pasti akan ngerasain ada bagian yang dimana cukup ofensif, jadi agak sedikit nyerang gitu. Tapi menurut gue pribadi kalau misalkan lu suka atau lu biasa aja deh, lu nggak terlalu suka sama treble banget atau ya biasa aja lu suka yang balance aja, menurut gue ini udah cukup menjawab. Dia walaupun masih dalam tahap ofensif tapi menurut gue masih bisa bearable lah gitu, masih bisa lu tahan gitu. Gue ngerasain ada sisi bagian sparklingnya sedikit walaupun tidak over, dan extended treble-nya menurut gue juga udah cukup baik untuk kalau misalkan ini rentang harganya di bawah 2 juta ya gitu. Detailnya juga sangat bagus menurut gue walaupun dia punya konfigurasi single dynamic driver aja. Gue rasa ini bisa jadi bisa dibilang single dynamic driver yang salah satu yang terbaik menurut gue kalau ini rentang harganya lagi-lagi di bawah 2 juta ya menurut gue. Jadi ini menurut gue salah satu yang bagus dengan power yang sangat energik sekali gitu. Untuk sisi clarity kayak tadi gue bilang bagian treble-nya ada sedikit yang agak ofensif. Nah ini agak ofensif ini tergantung. Kalau misalkan gue pribadi sih sebenarnya nggak ada masalah walaupun gue agak sedikit ngerasain ekor treble-nya tuh juga agak sedikit pedas gitu ya. Tapi menurut gue nggak ada masalah kalau misalkan lu nggak terlalu isu sama bagian treble-nya gitu. Nah kemudian untuk untuk soundstage-nya gimana? Ini kerasa open banget, airy. Dia lebih ke arah wide ya, lebih ke arah wide bukan yang ke arah depth. Untuk detailnya sendiri juga cukup baik. Lu bisa ngerasain imaging dari setiap instrumennya ya. Layeringnya jelas, kerasa, lu bisa pinpoint setiap instrumen gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya kesan bertumpuk dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalkan ada lagu nih kayak misalnya crowded banget ya, lagu yang crowded banget, yang instrumennya banyak, si IM ini tetap bisa ngehandle dengan sangat baik gitu. Nah, gue sebenarnya sempat ngelepas si kabel DSP-nya ini dan gue coba colokin ke IM gue yang lain, which is itu gue colokin ke si Empire Ears Legend X gue gitu. Nah, gue cobain terus gue pengen tahu sebenarnya apa sih yang berbeda dari si kabel DSP ini gitu ya. Apa sebenarnya improvement yang paling berasa? Kali aja misalkan lu beli lu beli IM ini terus habis itu ternyata lu mau pairing sama IM lu yang lain nih yang istilahnya buat kemudahan karena IM lu yang lain itu ternyata kabelnya bukan DSP. Jadi lu mau ngambil DSP-nya ini aja karena dia DAC chipnya udah bagus gitu ya misalkan gitu. Jadi sebenarnya untuk si kabel DSP ini ada beberapa improvement fokusnya ya dari si kabel ini. Yang pertama
dia itu sebenarnya secara power dia lebih fokus ke arah low frekuensi, especially dia ke arah mid bass ya. Jadi gua ngerasa mid bass-nya itu lebih punchy ketika lu pakai si kabel DSP ini gitu. Kerasa lebih tebel, kerasa lebih gebuk lagi gitu ya. Cuman dan powernya juga pas gitu. Itu yang pertama dari sisi low frekuensi. Kemudian yang kedua dari sisi clarity. Si DSP ini menurut gue suaranya clean banget, clear, jernih, bener-bener bagus. Dan lu kalau mau ngerasain pinpoint instrumen yang bagus, lu pakai kabel ini gue rasa top banget sebagai source ya gitu. Jadi menurut gue ini oke sekali. Cuman ada kelemahannya menurut gue karena gue pairingnya itu pakai Hibi Digital M300 gue ngerasa kabelnya tuh bener-bener kesedot banget gitu. Tapi ini mohon maaf sekali lagi karena gue cuma punya DAP ini, jadi gue ngerasa memang begitu gue colok nih, cepet banget nih kesedotnya gitu kan, karena si DAP ini kan juga baterainya nggak terlalu gede. Tapi kalau misalkan teman-teman punya HP yang baterainya gede atau DAP yang baterainya gede gitu ya, gue rasa atau lu colok langsung ke laptop gitu ya sambil dicas, gue rasa nggak akan ada masalah sama sekali terkait power gitu. Jadi itu hanya nitpicking aja kalau misalkan lu pengen bawa dalam waktu yang lama, lu juga tetap harus prepare dari sisi power bank misalkan gitu ya untuk nge-support DAP lu supaya nggak kekuras habis nih sama si kabel ini terkait powernya gitu. Tapi gue rasa memang untuk kabel-kabel DSP yang lain memang cukup menguras baterai, tapi menurut gue untuk untuk DSP kabel ini agak sedikit lebih menguras ketimbang kabel lain yang gue coba kayak misalkan kabelnya si SIMGOT sama kabelnya si Ignite XBIS. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang udah pernah nyoba nih bang, kalau menurut gue si SIMGOT EW300 itu kabel DSP-nya lebih nyedot bang daripada ini ya. Mungkin lu bisa sharing juga di kolom komentar ya gitu. Oke, mungkin itu aja review gua kali ini. Apakah ayam ini layak dibeli? Menurut gua untuk orang yang misalkan pengen nyari kemudahan, terutama kemudahan ya, dan ayam dengan suara yang bagus, dengan tonal yang balance dan detail yang baik juga, gua rasa si ST2 Pro Nebula ini jadi salah satu opsi yang bagus ya. Tapi again, lu harus tunggu dulu harganya berapa. Kalau misalkan menurut gua harganya sekitar 2 juta ke bawah, ini layak banget. Tapi kalau misalnya 2 juta ke atas, lo harus cek juga mungkin kalau gue pribadi ya, gue lebih suka mungkin harganya sekitar maksimum itu sekitar 2 juta, 2,2 itu gue masih masuk akal deh gitu. Tapi kalau di atas itu mungkin lo bisa pertimbangkan lagi apakah lo benar-benar butuh kabel DSP-nya atau enggak gitu. Itu menurut gue ya. Mungkin itu aja review gue kali ini. Kalau misalkan kalian suka videonya, like, comment, subscribe. Kalau kalian nggak suka, ya subscribe aja lah ya biar gue semangat dikit. Don't forget, trust your own ears. Goodbye everyone.